I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dengan pengertian ini tentang keilahian Yesus, kita siap untuk mengarahkan perhatian kita kepada bagaimana kemanusiaannya dijelaskan dalam pengakuan iman rasuli. Selama 2 abad terakhir, banyak teolog telah dengan mudah menerima bahwa Yesus adalah manusia. Tetapi mereka telah mempertanyakan keilahiannya. Tetapi pada abad-abad permulaan gereja, setidaknya sama umumnya bagi orang untuk mempertanyakan kemanusiaan Yesus. Filsafat-filsafat yang berpengaruh pada zaman itu membuat orang relatif mudah untuk menerima bahwa Allah bisa menyamar sebagai manusia. Tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menerima gagasan bahwa Allah bisa benar-benar menjadi manusia. Manusia adalah makhluk-makhluk jasmaniah dan emosional. Menurut hemat mereka, Allah tidak akan mengkompromikan kemuliaan dan martabatnya sendiri dengan mengambil natur manusia yang rendah dan diciptakan. Sayangnya, banyak orang Kristen modern juga mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa Allah anak bisa datang ke bumi dan mengambil rupa kemanusiaan yang penuh, dengan segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhannya. Untuk mendemonstrasikan bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya, kita akan membicarakan 3 fitur yang luas dari kemanusiaannya. Pertama, kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman manusiawinya. Kedua, kita akan mendiskusikan jabatan manusiawinya. Dan ketiga, kita akan membahas sedikit tentang natur manusianya dan hubungannya dengan natur ilahinya. Mari kita mulai dengan melihat pengalaman-pengalaman manusiawinya yang didaftarkan di dalam pengakuan iman rasuli. Beberapa pengalaman Yesus membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh manusia, karena hanya manusia yang memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu. Dengarlah pernyataan-pernyataan tegas berikut dalam pengakuan iman rasuli. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pengalaman-pengalaman ini mengukuhkan setidaknya 4 aspek kemanusiaan Yesus: asal-usulnya, tubuhnya, jiwanya, dan kebangkitannya. Kita akan mulai dengan melihat asal-usulnya yang mencakup konsepsi dan kelahirannya. Pengakuan iman rasuli berbicara tentang asal-usul Yesus dengan kata-kata ini. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Harus diakui, ada beberapa detail yang sangat tidak biasa sehubungan dengan konsepsi dan kelahiran Yesus. Pertama-tama, ia dikandung daripada Roh Kudus dan bukan oleh seorang ayah manusia. Ia juga dikandung dengan cara yang tidak menodai keperawanan ibunya. Nanti kita akan membicarakan detail-detail ini secara lebih panjang di dalam pelajaran ini. Namun untuk saat ini, kita akan berfokus pada konsep-konsep dasar mengenai konsepsi dan kelahiran yang secara esensial merupakan pengalaman manusiawi. Ketika pengakuan iman rasuli mengatakan bahwa Yesus dikandung, yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus memulai kehidupannya sebagai manusia dengan cara yang sama seperti semua manusia setelah Adam dan Hawa, sebagai seorang bayi mungil di dalam rahim ibunya. Nas-nas seperti Matius pasal 1 ayat 18, Lukas pasal 2 ayat 5-6, Galatia pasal 4 ayat 4, dan Ibrani pasal 10 ayat 5, mengindikasikan bahwa Allah membentuk Yesus di dalam rahim Maria dengan cara yang sama seperti ia membentuk setiap bayi manusia. Lukas pasal 1 ayat 34-37 mencatat percakapan di bawah ini antara Maria dengan malaikat Gabriel mengenai kehamilan Maria.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria sendiri menyadari bahwa akan dibutuhkan sebuah mujizat untuk mengandung seorang anak dengan cara ini. Dan persis sebuah mujizat yang didapatkannya. Yang dilakukan oleh konsepsi Yesus yang ajaib adalah memastikan bahwa ia ilahi sepenuhnya sekaligus manusia sepenuhnya. Tetapi hal itu tidak membuat dia kurang dari manusia sepenuhnya. Memang benar bahwa konsepsi itu adalah sebuah mujizat. Mungkin salah satu mujizat terbesar yang pernah dikenal di dalam sejarah keselamatan. Namun setelah konsepsi Yesus, masa kehamilan ibunya dan perkembangannya di dalam rahim sama seperti semua manusia lainnya. Kelahirannya melalui jalan lahir, proses kelahiran manusia secara normal. Ketergantungannya kepada ibunya untuk diasuh dan diberi makan, dan segala sesuatu mulai dari hidung yang ingusan sampai kepada penggantian popok, merupakan pengalaman manusia yang umum dan normal. Ia lebih dari sekedar manusia, tetapi ia tidak kurang dari manusia sepenuhnya. Kadang-kadang ada sanggahan bahwa tidak mungkin Yesus itu sungguh-sungguh manusia, karena ia tidak memiliki seorang ayah manusia. Tetapi dalam hal ini, manusia-manusia yang pertama juga tidak memiliki ayah dan ibu. Seperti yang dikatakan kepada kita oleh Kejadian 2. Adam dibentuk dari debu tanah, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tak satu pun dari mereka memiliki orang tua. Tak satu pun dari mereka dilahirkan dari seorang wanita. Tetapi mereka adalah manusia sepenuhnya, dan mereka benar-benar manusia. Dengan cara yang sama, Yesus juga adalah manusia sepenuhnya, meskipun konsepsinya jauh dari biasa. Dan dari semua yang kita ketahui dari kitab suci, pertumbuhan Yesus di dalam rahim Maria juga merupakan suatu peristiwa yang benar-benar natural, yang mencapai kulminasi di dalam kelahirannya. Ia tidak muncul secara gaib atau turun dari sorga pada saat ia dilahirkan. Sebaliknya, Matius pasal 1 dan Lukas pasal 2 menunjukkan bahwa kehamilan Maria pada awalnya tidak terdeteksi, tetapi kemudian menjadi jelas. Hal itu bahkan membuat Yusuf, tunangannya, mempertanyakan kesetiaannya, sampai Allah memberitahukan kepadanya kebenarannya di dalam sebuah mimpi. Dan hasil akhirnya adalah bahwa Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi manusia yang sesungguhnya. Yesus adalah manusia sepenuhnya dan seutuhnya. Konsepsi yang ajaib dari Kristus sama sekali tidak mengurangi kemanusiaannya yang sejati. Di dalam konsepsi yang ajaib itu, Yesus sesungguhnya menunjukkan kepada kita kemanusiaan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena kita melihat di dalam Kristus bahwa kita mampu menjadi manusia sepenuhnya tanpa berdosa, yang akan menjadi keadaan kita nanti di dalam surga. Setelah mempelajari asal-usul Yesus, kita siap untuk membahas bagaimana tubuhnya meneguhkan kemanusiaannya yang sepenuhnya. Di sini kita mengingat klaim dari pengakuan iman rasuli bahwa Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dalam kata-kata ini, pengakuan iman menyebut pengalaman-pengalaman tertentu sebagai pengalaman Yesus. Pengalaman-pengalaman yang hanya dimungkinkan jika ia benar-benar adalah seorang manusia jasmani. Menurut catatan-catatan tentang penangkapan dan penyaliban Yesus di dalam Matius pasal 27, Markus pasal 15, Lukas pasal 23, dan Yohanes pasal 18 dan 19, Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dengan berbagai cara. Ia dicambuk, dipaksa mengenakan mahkota duri, diludahi, diolok-olok, berulang kali dipukul kepalanya dengan tongkat, dan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri dalam sebagian perjalanan menuju ke tempat eksekusi. Penderitaan, penyaliban, kematian, dan penguburan Yesus mendemonstrasikan bahwa ia adalah manusia yang real, yang memiliki tubuh jasmani manusia. Seorang yang bisa dipukuli, seorang yang bisa mengeluarkan darah, seorang yang bisa dianiaya oleh para tentara, seorang yang bisa terjatuh karena kelelahan, seorang yang bisa dibunuh, dan seorang yang bisa dikuburkan dalam sebuah kuburan ketika jiwanya telah meninggalkannya. Dan memiliki tubuh manusia yang real sangatlah penting, karena keadilan Allah menuntut agar seorang manusia sejati menanggung penghakiman ilahi secara fisik untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Kita menemukan penekanan ini dalam nas-nas seperti Roma pasal 7 ayat 4, Kolose pasal 1 ayat 21-22, dan Ibrani pasal 10 ayat 10. Sebagai satu contoh saja,
Dengarlah kata-kata dari Ibrani pasal 2 ayat 14-17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh nas ini, Yesus harus menjadi darah dan daging, seorang manusia jasmani, untuk dapat mengadakan pendamaian bagi kita. Dengan mengingat pengertian tentang asal-usul dan tubuh Yesus ini, mari kita melihat fakta bahwa jiwa Yesus melengkapi natur manusianya. Kitab suci biasa mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh yang fana yang menjadi tempat berdiamnya jiwa yang kekal. Kitab suci membicarakan jiwa kita dengan banyak istilah yang berbeda, tetapi istilah-istilah yang paling umum digunakan adalah jiwa dan roh. Berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, beberapa tradisi telah menyatakan bahwa jiwa dan roh adalah bagian-bagian yang berbeda dalam keberadaan kita. Tetapi ada kira-kira 200 ayat di mana istilah yang satu atau yang lainnya digunakan untuk merujuk kepada seluruh aspek batiniah dan non-fisik dari keberadaan kita secara keseluruhan. Jadi yang terbaik adalah menyimpulkan bahwa kata jiwa dan roh sama-sama merujuk kepada realitas dasar yang sama, bahwa manusia hanya terdiri dari dua bagian utama, tubuh dan jiwa. Dalam Lukas pasal 23 ayat 46, Yesus berbicara tentang jiwa atau rohnya sendiri saat ia sedang menjelang ajal. Dengarlah kata-katanya di sana. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia menunjukkan bahwa sementara tubuhnya akan ditempatkan di dalam kubur, roh atau jiwa manusianya akan berada di dalam tangan Allah Bapa. Sebagai sisi rohani dari keberadaan kita, jiwa kita adalah tumpuan kesadaran kita. Ketika tubuh kita mati, jiwa kita terpisah dari tubuh kita dan terus berada dalam keadaan sadar. Dan pengakuan iman rasuli menjelaskan bahwa hal yang sama terjadi pada Yesus ketika ia mati. Secara spesifik, pengakuan iman itu mengatakan, ia turun ke dalam kerajaan maut. Di sini pengakuan iman itu menyatakan bahwa ketika Yesus mati, jiwanya yang sadar dan rasional itu terpisah dari tubuhnya. Dan sementara tubuhnya tetap berada di dalam kubur, jiwanya turun ke dalam kerajaan maut. Nanti di dalam pelajaran ini kita akan menyelidiki makna dari baris ini dengan lebih mendalam. Tetapi untuk sekarang, kita hanya ingin mengemukakan bahwa dengan menyebut turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut, pengakuan iman rasuli mengakui bahwa Yesus memiliki jiwa manusia yang real. Akhirnya selain mengakui kemanusiaan Yesus melalui rujukan-rujukan tentang asal-usulnya, tubuhnya, dan jiwanya, pengakuan iman rasuli juga berbicara tentang kebangkitan Yesus, yang di dalamnya jiwanya dipersatukan kembali dengan tubuhnya. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah seorang manusia sejati. Karena kebangkitan meneguhkan kembali bahwa eksistensi kemanusiaannya yang sepenuhnya dan sudah dimuliakan itu mencakup bersatunya kembali tubuh manusianya yang real dengan jiwa manusianya yang real. Kebangkitan tubuhnya terjadi ketika jiwa manusianya dibawa ke dalam tubuh manusianya yang sudah disempurnakan. Ya, tubuh kebangkitannya berbeda dalam aspek tertentu, karena tubuh itu sudah dimuliakan dan tidak lagi bersifat fana. Tapi ini tidak menjadikan tubuh itu kurang bersifat jasmani atau kurang manusiawi. Sebaliknya, seperti yang kita lihat di sepanjang 1 Korintus pasal 15, tubuh Yesus yang sudah bangkit adalah buah sulung dari kebangkitan tubuh semua orang percaya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan kepada kita seperti apakah nanti tubuh manusiawi kita sendiri di masa depan. Perhatikan apa yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sama seperti Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, Yesus adalah manusia pertama yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Orang-orang lainnya sebelum dia telah dihidupkan kembali. Sebagian dari mereka dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Dan Henokh serta Elia
bahkan telah diangkat secara fisik ke dalam surga tanpa mengalami kematian. Tetapi tak satu pun dari orang-orang ini yang telah menerima tubuh kemuliaan yang kekal. Tetapi meskipun tubuh Yesus kini sudah dimuliakan, tubuh tersebut masih merupakan tubuh manusia sepenuhnya. Sama seperti kita akan tetap merupakan manusia sepenuhnya setelah Allah memperbaharui tubuh kita ini pada kebangkitan akbar dari orang-orang mati. Dulu ia adalah seorang bayi yang masih sangat kecil. Ia bergantung mutlak pada ibunya dalam masa kecilnya. Ia bertumbuh. Lukas memberitahu kita bahwa ia bertumbuh dalam hikmat dan bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita diberitahu bahwa ia mengalami kelaparan yang sama seperti yang kita alami, kehausan yang sama seperti yang kita alami, dan di atas kayu salib Kalvari, ia mengalami kematian, seperti seorang manusia mengalami kematian. Tetapi ada yang jauh melebihi hal itu. Ia bukan hanya sepenuhnya manusia, ia juga sepenuhnya Allah. Tetapi realitasnya adalah bahwa Yesus bukan hanya kemanusiaan yang otentik, ia adalah kemanusiaan yang disempurnakan. Kini setelah kita melihat kemanusiaan Yesus dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalamannya, mari kita mengalihkan perhatian kita kepada jabatan manusianya yang disebutkan dalam pengakuan iman rasuli, yaitu jabatan Kristus. Jabatan Yesus disebutkan dengan kata-kata ini di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kekristenan modern, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa kata Kristus sesungguhnya merupakan gelar dari jabatan Yesus, bukan bagian dari nama pribadinya. Dalam pengertian ini, kata Kristus sangat mirip dengan kata-kata seperti raja atau hakim. Kita akan membicarakan jabatan manusia dari Kristus dalam dua bagian. Pertama, kita akan menyelidiki latar belakang perjanjian lama untuk jabatan yang dikenal sebagai Kristus. Dan kedua, kita akan menjelaskan bagaimana penggenapan jabatan ini di dalam Yesus menunjuk kepada kemanusiaan Tuhan kita. Mari kita mulai dengan latar belakang perjanjian lama untuk jabatan yang dikenal sebagai Kristus. Kata bahasa Indonesia Kristus adalah terjemahan dari kata Yunani Kristos, yang sebaliknya merupakan terjemahan dari kata Ibrani perjanjian lama Masiah atau Mesias, yang berarti yang diurapi. Pada zaman perjanjian lama, istilah yang diurapi merupakan istilah yang luas, yang bisa diterapkan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani dia dengan suatu kapasitas khusus. Sebagai contoh, 1 Tawari pasal 16 ayat 22 menyebut para nabi sebagai orang-orang yang diurapi. Imamat pasal 4 ayat 3, 5, dan 16 berbicara tentang para imam yang diurapi. Dan dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9, 11, dan 16, Daud menyebut Saul sebagai yang diurapi Tuhan karena ia adalah Raja Israel. Dengarlah bagaimana Imamat pasal 21 ayat 10-12 menjelaskan tentang pengurapan imam besar. Imam besar, yaitu dia yang diantara saudara-saudaranya yang telah menerima minyak urapan yang telah dituangkan ke atas kepalanya dan yang telah ditahbiskan untuk mengenakan pakaian-pakaian keimaman, telah dikhususkan dengan minyak urapan Allahnya. Seperti yang kita lihat di sini, upacara pengurapan mendedikasikan manusia untuk melayani Allah. Salah satu penggunaan terpenting dari istilah yang diurapi dalam perjanjian lama berlaku untuk para keturunan Daud yang melayani sebagai raja atas Israel dan Yehuda. Kita melihatnya dalam nas-nas seperti Mazmur pasal 89 ayat 39 dan 52, Mazmur pasal 132 ayat 10 dan 17, juga 2 Tawari pasal 6 ayat 42. Pada masa kehidupan Daud, Allah mengadakan perjanjian dengan Daud. Allah berjanji untuk menegakkan suatu kerajaan yang tidak berkesudahan di atas bumi, di bawah kepemimpinan raja yang merupakan salah satu keturunan Daud. Mazmur pasal 89 ayat 4-5 merangkumkan perjanjian Tuhan dengan Daud demikian. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Adalah hal yang wajar jika kita bertanya-tanya, mengapa anak-anak Daud pada akhirnya kehilangan kendali atas tahta itu, jika Allah telah menjanjikannya kepada mereka? Jawabannya adalah, karena berkat-berkat yang Allah janjikan dalam perjanjian ini, mensyaratkan ketaatan dari setiap keturunan Daud. Persyaratan ini disebutkan secara eksplisit dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 16,
Mazmur pasal 89 ayat 31-33, dan Mazmur pasal 132 ayat 12. Maka ketika keturunan Daud memberontak terhadap Tuhan, mereka kehilangan tahta mereka. Sebagai contoh, pada tahun 922 sebelum Masehi, pada zaman cucu Daud, Rehabeam, 10 suku dikoyakkan dari dinasti Daud dan diberikan kepada Yerobeam. Kita membaca tentang peristiwa ini dalam 1 Raja-Raja pasal 11-12. Suku-suku yang mengikuti Yerobeam selanjutnya dikenal sebagai kerajaan Israel, dan sisa suku yang mengikuti Rehabeam selanjutnya dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Belakangan, pada tahun 587 sebelum Masehi, bahkan kerajaan Yehuda pun dikoyakkan dari keluarga Daud, ketika keturunannya Yehonia diturunkan dari tahta dan kerajaannya sepenuhnya jatuh ke tangan bangsa Babel. Pada sekitar waktu itu, banyak nabi menubuatkan bahwa Allah akan mengirimkan seorang Mesias, atau orang yang diurapi, yang agung pada masa yang akan datang. Ia akan menjadi seorang raja yang besar, yang adalah keturunan Daud, yang akan memulihkan dan mempersatukan kembali kerajaan Israel dan Yehuda. Dalam Perjanjian Lama, figur-figur yang selanjutnya dikenal sebagai Mesias adalah Sang Raja, raja dari garis keturunan Daud. Daud diberikan perjanjian oleh Allah, dan di dalam perjanjian itu Allah menjanjikan bahwa suatu hari nanti Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan memiliki relasi anak Allah yang khusus dan unik. Relasi dengan Allah sebagai anaknya yang akan memerintah selamanya di atas tahta Daud, yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi sesungguhnya ketika kita merujuk kepada Mesias Perjanjian Lama, kita sedang merujuk kepada seorang raja. Sang raja tertinggi, sang raja yang akan membawa keselamatan dan pembebasan dari Allah. Banyak nabi Perjanjian Lama yang berbicara tentang Mesias atau Kristus sebagai keturunan Daud yang akan mengembalikan orang-orang di pembuangan ke tanah perjanjian dan membawa berkat terbesar dari Allah kepada bangsa yang telah dipulihkan. Sebagai contoh, kita menemukan tipe-tipe nubuat ini dalam Yeremia pasal 23 ayat 5-8, pasal 30 ayat 8-9, dan pasal 33 ayat 14-17. Kita melihatnya dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 20-31, dan pasal 37 ayat 21-28. Dan kita juga membacanya dalam Zakaria pasal 12 sampai pasal 13. Sebagai satu contoh, simaklah Yeremia pasal 23 ayat 5-6 berikut. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas yang benar bagi Daud, seorang raja yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan apa yang adil dan benar di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Melalui nubuat-nubuat seperti ini, Perjanjian Lama mendorong umat Allah untuk menantikan Mesias, seorang raja yang diurapi dalam garis keturunan Daud, yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka, dan akan membawa mereka ke dalam berkat-berkat Allah yang mulia. Dengan berbekal pengertian tentang latar belakang Perjanjian Lama mengenai jabatan Mesias ini, kita siap untuk menyelidiki bagaimana penggenapan jabatan ini di dalam Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus sebagai Kristus di lebih dari 500 bagian. Jadi hampir tanpa perlu dijelaskan lagi dari sudut pandang Kristen, dia adalah Mesias yang agung yang dinantikan dalam Perjanjian Lama. Tetapi untuk menghilangkan semua keraguan, ada dua nas di dalam Injil Yohanes di mana Yesus disebut Mesias dan di mana Yohanes menjelaskan bahwa Mesias memiliki arti yang sama dengan Kristus. Nas-nas ini adalah Yohanes pasal 1 ayat 41 dan Yohanes pasal 4 ayat 25-26. Mari kita melihat salah satu nas saja untuk membuktikan pandangan ini. Simaklah kata-kata ini dari percakapan Yesus dengan wanita di tepi sumur dalam Yohanes pasal 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan menjelaskan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan kau." Di sini Yesus secara eksplisit mengakui dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan Yohanes menjelaskan bahwa kata yang umum untuk Mesias dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang di sini diterjemahkan menjadi Kristus. Dari sini kita tahu bahwa setiap kali kita melihat Yesus disebut sebagai Kristos, kita harus melihat dia sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama.
Tetapi bagaimanakah peran Yesus sebagai Mesias atau Kristus membuktikan bahwa ia adalah sungguh-sungguh manusia? Mengapa Allah tidak bisa begitu saja datang ke bumi dalam kemuliaan ilahinya dan menyelamatkan umatnya? Atau mengapa ia tidak bisa mengutus seorang malaikat untuk memimpin bangsa yang diperkenannya? Menurut nubuat-nubuat perjanjian lama, Sang Mesias haruslah manusia, karena ia haruslah anak Daud. Seperti yang telah kita lihat, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Daud dan menyebutkan secara spesifik bahwa salah satu keturunannya akan memerintah Israel selamanya. Dan tentu saja semua keturunan Daud adalah manusia. God forms relationships with sinners through. Allah akan menjalin hubungan dengan orang-orang berdosa melalui perjanjian atau covenant. Ia sama sekali tidak berkewajiban untuk melakukannya. Dialah yang berinisiatif. Allah di dalam kedaulatannya memilih untuk melibatkan dirinya dalam perjanjian dengan kita, dengan perantaraan anaknya sendiri. Begitu Allah melibatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, tentunya ia lalu berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian itu, baik syarat-syarat yang mendatangkan berkat atau kutuk. Ia tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan perjanjian tersebut. Meskipun kedengarannya mengejutkan, Allah benar-benar mewajibkan dirinya untuk bertindak menurut ketetapannya. Setiap kali ia mengadakan perjanjian, ia terikat untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ia memilih untuk mewajibkan dirinya dengan cara ini sebagai sarana untuk menggenapi kehendak kekalnya bagi umat perjanjiannya. Tetapi, meskipun perjanjian itu mengikat dirinya, perjanjian itu tetap merupakan ekspresi dari kehendak bebasnya. Dalam kasus perjanjian dengan Daud, Allah mewajibkan dirinya untuk mengutus seorang Mesias manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dan Mesias itu adalah Yesus. Alasan kedua adalah bahwa hanya anak Daud yang adalah manusia yang bisa menjadi korban pendamaian untuk umatnya. Seperti yang telah kita lihat, Ibrani pasal 2 ayat 14-17 menunjukkan bahwa Sang Mesias haruslah manusia. Dan selain ini, Yesaya pasal 53 menambahkan persyaratan bahwa pendamaian itu harus dilakukan oleh anak Daud yang adalah manusia. Alasan ketiga, mengapa Mesias haruslah manusia, adalah karena ia harus menjadi Adam kedua. Artinya ia harus berhasil di mana Adam telah gagal. Ketika Allah menciptakan umat manusia, ia menjadikan Adam sebagai kepala dari seluruh umat manusia. Dan ia menunjuk umat manusia untuk mengubah dunia menjadi kerajaan Allah. Tetapi Adam berbuat dosa sehingga menceburkan umat manusia ke dalam dosa, dan menjadikan kita tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kejadian pasal 1-3 mencatat kisah ini, dan Roma pasal 5 ayat 12-19 menjelaskan signifikansinya yang dalam. Selanjutnya, kitab-kitab sejarah dalam perjanjian lama mencatat bagaimana umat manusia yang telah jatuh dalam dosa terus-menerus berusaha dan gagal untuk membangun kerajaan Allah selama berabad-abad. Tetapi tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Bapa tetap tidak berubah. Umat manusia tetap bertanggung jawab untuk membangun kerajaan Allah. Jadi pada akhirnya, Bapa mengutus anaknya sendiri untuk membereskan masalah itu. Sang anak datang untuk membangun kerajaan itu bagi kita. Tetapi untuk dapat membangunnya bagi kita, untuk dapat menggantikan posisi kita, ia sendiri harus menjadi manusia. Melalui kehidupannya yang benar, kematiannya yang mendamaikan, kebangkitannya yang memberi kuasa, dan penobatan surgawinya, Yesus berhasil, di mana Adam dan kita semua telah gagal. Ia menjadi Adam kedua dari umat manusia. Dan ketika kita dipersatukan dengan Yesus melalui iman, keberhasilannya menjadi keberhasilan kita. Dan kuasanya menjadi kuasa yang memampukan kita. Kita dikembalikan kepada peran yang bermartabat dan penting untuk membangun kerajaan Allah. Sejauh ini dalam pembahasan kita mengenai kemanusiaan Yesus, kita telah berbicara tentang berbagai pengalaman manusiawinya, serta jabatan manusiawi Mesias atau Kristus. Sekarang, kita siap untuk berbicara tentang natur kemanusiaan Yesus dan hubungannya dengan natur keilahiannya. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus memiliki natur kemanusiaan, yang kita maksudkan adalah
bahwa ia memiliki semua atribut dan ciri yang esensial untuk menjadi seorang manusia. Hal-hal seperti tubuh jasmani manusia dan jiwa manusia yang rasional. Di sepanjang sejarah gereja, telah ada banyak perdebatan teologis seputar natur kemanusiaan Kristus. Apakah ia adalah manusia sepenuhnya dalam segala aspek? Ataukah ia memiliki tubuh yang benar-benar berdaging dan berdarah? Atau apakah ia hanya tampak seperti manusia? Apakah ia memiliki jiwa manusia yang real? Atau apakah pribadi ilahinya mendiami tubuh yang kosong? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin tampaknya agak teknis dan misterius, tapi mungkin bahkan tidak penting. Tetapi kadang-kadang, argumen tentang natur kemanusiaan Kristus telah menjadi ancaman yang memecah belah gereja. Argumen-argumen itu telah menjadi topik dari banyak konsili teologis dan menjadi batu sandungan bagi banyak sekali sekte yang sesat. Bahkan saat ini pengertian-pengertian yang salah tentang kemanusiaan Kristus bisa melemahkan Injil. Jadi, penting bagi setiap orang Kristen untuk memahami setidak-tidaknya aspek-aspek dasar dari natur kemanusiaan Kristus. Teologi Kristen yang setia telah secara konsisten menyatakan bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya dalam segala aspek. Ia memiliki tubuh dan jiwa. Ia bisa sakit, terluka, dan mati. Ia memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik yang normal, dan seterusnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang Yesus seperti ini, gambarannya segera menjadi rumit. Karena Yesus berbeda dengan manusia-manusia yang lain dalam beberapa hal yang penting. Salah satunya, Yesus adalah seorang manusia yang sempurna, sedangkan kita semua bercacat. Dan ini menimbulkan beberapa perbedaan yang signifikan di antara kita. Sebagai contoh, setiap manusia lain telah berdosa. Kita melihat tema ini dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46, Mazmur pasal 130 ayat 3, Mazmur 143 ayat 2, Roma pasal 5 ayat 12, Galatia pasal 3 ayat 22, dan banyak nas lainnya. Sebagai satu contoh, perhatikan kata-kata ini dari Roma pasal 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi Yesus berbeda. Ia terlahir tanpa dosa, dan menjalani kehidupan yang tanpa dosa secara sempurna. Alkitab secara spesifik berbicara tentang ketidakberdosaannya dalam nas-nas seperti Ibrani pasal 4 ayat 14-15 dan pasal 9 ayat 14. Jadi bagaimanakah kita menyelaraskan konsep ini dengan penegasan bahwa Yesus memiliki natur kemanusiaan yang sejati dan lengkap? Jawaban sederhananya adalah bahwa perbuatan dosa dan bahkan kemampuan untuk berdosa bukanlah bagian esensial dari keberadaan manusia. Memang benar bahwa pada mulanya Allah menciptakan umat manusia dengan kemampuan untuk berdosa. Adam dan Hawa membuktikannya dalam Kejadian pasal 3 ketika mereka makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi kita harus mengakui bahwa bahkan sebelum mereka berdosa, mereka tetaplah manusia. Jadi adalah mungkin untuk memiliki manusia yang tidak berdosa. Dan bahkan ketika kita mati dan pergi ke sorga, kita sesungguhnya akan kehilangan kemampuan untuk berdosa, seperti yang diajarkan oleh Ibrani pasal 12 ayat 23. Tetapi kita tetap adalah manusia seutuhnya. Jadi meskipun dosa menjadi ciri kita di dalam dunia yang berdosa ini, dosa tidak akan menjadi ciri kita di dunia yang akan datang. Dan karena itu, keberdosaan bukanlah suatu atribut esensial dari kemanusiaan. Itulah sebabnya kita katakan bahwa natur kemanusiaan Yesus mencakup semua atribut dan ciri yang bersifat esensial bagi keberadaan manusia. Hal lain yang menjadikan Yesus berbeda adalah fakta bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang memiliki dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Setiap manusia lainnya hanya memiliki satu natur, natur manusia. Tetapi Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Ia adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya pada saat yang sama. Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan bagaimana kedua natur Kristus dipersatukan di dalam satu pribadi. Dan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menjelaskan persatuan ini menghasilkan banyak kontroversi di dalam gereja mula-mula.
Tetapi pada akhirnya gereja membakukan bahasa yang digunakan untuk menegaskan ketunggalan pribadi Kristus sekaligus dui naturnya tanpa melebihi kitab suci dalam mendeskripsikan detail-detailnya. Istilah teknis yang kita gunakan untuk menjelaskan eksistensi dari natur manusia dan natur ilahi dalam pribadi Kristus adalah kesatuan hipostasis. Meskipun istilah ini mungkin terdengar janggal di telinga kita sebagai orang modern, kita bisa memahaminya ketika kita memikirkan bagaimana istilah itu digunakan dalam gereja mula-mula. Di dalam gereja mula-mula, hipostase adalah salah satu kata yang umum digunakan untuk merujuk kepada apa yang kita sebut pribadi, khususnya pribadi Tritunggal. Sebagai contoh, dalam pasal ke-18 dari karyanya On the Holy Spirit, Bapak Gereja abad keempat Basil menggunakan kata hipostase secara demikian. Ada satu Allah dan Bapa, satu Anak Tunggal, dan satu Roh Kudus. Kami memberitakan setiap hipostase ini satu persatu. Di sini Basil memberi maksud yang sama dengan kita ketika kita mengatakan kami memberitakan setiap pribadi itu satu persatu. Dengan demikian, doktrin tentang kesatuan hipostasis membahas kesatuan antara natur keilahian dan natur kemanusiaan di dalam satu hipostase atau pribadi Allah Anak. Jika dinyatakan secara persis, maka bunyinya adalah Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, yaitu natur keilahian dan natur kemanusiaan, dengan masing-masing natur mempertahankan atribut-atributnya masing-masing. Allah Anak telah memiliki keilahian penuh dengan segala atributnya. Dan ketika ia dikandung dan dilahirkan sebagai seorang manusia, ia menambahkan kepada pribadinya segala atribut esensial dari seorang manusia, seperti tubuh dan jiwa. Satu bagian dari perjanjian baru yang membicarakan tentang kesatuan hipostasis adalah dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7, di mana Paulus menuliskan kata-kata ini. Kristus Yesus, yang naturnya adalah Allah, menjadikan dirinya bukan apa-apa, atau made himself nothing, dengan mengambil natur seorang hamba, dijadikan serupa dengan manusia. Di sini Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Yesus memiliki eksistensi sebagai Allah dan memiliki natur yang sepenuhnya ilahi. Kemudian ia berinkarnasi, menambahkan natur kemanusiaan kepada natur keilahian yang sudah dimilikinya. Nah, pernyataan Paulus bahwa Yesus menjadikan dirinya bukan apa-apa, atau secara lebih harfiah, mengosongkan dirinya, kadang-kadang telah membingungkan orang-orang Kristen. Sebagian orang telah secara keliru berpikir bahwa Yesus benar-benar mengesampingkan kemuliaannya, atau bahkan natur keilahiannya. Tetapi seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, hal ini mustahil. Natur Allah itu tidak berubah. Allah tidak bisa menyingkirkan atribut esensial apapun yang dimilikinya, apalagi seluruh naturnya. Untungnya, Paulus membuat makna dari frasa ini sangat jelas. Ia menjelaskannya dengan menggunakan dua frase partisipial, mengambil natur seorang hamba dan dijadikan serupa dengan manusia. Frasa-frasa ini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus menjadi bukan apa-apa atau mengosongkan dirinya. Secara spesifik, Yesus mengosongkan dirinya bukan dengan kehilangan natur ilahinya, melainkan dengan mengambil suatu natur tambahan, suatu natur manusia yang tidak menggantikan, tetapi hanya menyelubungi kemuliaan ilahinya. Mungkin pernyataan yang paling terkenal yang menjelaskan kesatuan hipostasis tersebut adalah pengakuan iman dari Konsili Ekumenikal yang bertemu pada tahun 451 Masehi di kota Kalsedon di sebelah utara Asia Kecil. Konsili Kalsedon bertemu untuk mempertahankan doktrin-doktrin tradisional mengenai pribadi dan natur-natur Kristus, dan untuk menyangkal beberapa ajaran sesat yang berbeda mengenai perkara-perkara ini. Pernyataan yang dihasilkan oleh konsili itu dikenal dengan beberapa nama, termasuk pengakuan iman Kalsedon atau simbol, dan definisi dari Kalsedon. Dengarlah petikan dari pengakuan iman tersebut. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sempurna di dalam kealahan, dan juga sempurna di dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, memiliki jiwa yang rasional dan tubuh. Dalam segala hal sama dengan kita, tanpa dosa. Harus diakui memiliki dua natur yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Perbedaan dari natur-natur itu sama sekali tidak dihapuskan oleh kesatuannya, melainkan properti dari masing-masing natur terpelihara
dan ada bersama-sama di dalam satu pribadi dan satu subsistensi. Sebagian besar bahasa pengakuan iman Kalsedon itu bersifat sangat teknis, tetapi kita bisa merangkumkannya dalam dua pengertian. Di satu sisi, Yesus hanya memiliki satu pribadi. Ia tidak memiliki dua pribadi atau dua pikiran, seolah-olah pribadi manusia didiami oleh pribadi ilahi di dalam tubuhnya. Dan ia bukan satu pribadi yang entah bagaimana merupakan kombinasi atau hibrida dari dua pribadi atau pikiran yang berbeda, seolah-olah pribadi ilahi melebur dengan pribadi manusia. Ia adalah dan telah selalu merupakan pribadi kekal yang sama yang dikenal sebagai anak Allah. Pada saat yang sama, Yesus memiliki dua natur yang berbeda, natur manusia dan natur ilahi. Kedua natur ini bersifat menyeluruh dan utuh. Sama seperti natur Bapa sepenuhnya ilahi, dan natur umat manusia sepenuhnya manusia. Yesus memiliki setiap atribut yang bersifat esensial bagi keilahian, dan setiap atribut yang esensial bagi kemanusiaan. Terlebih lagi, kedua natur Yesus berbeda satu sama lain. Ia tidak memiliki natur hibrida yang menggabungkan atribut-atribut ilahi dengan atribut-atribut manusia. Atribut-atribut manusianya juga tidak menghalangi atribut-atribut ilahinya. Atribut-atribut ilahinya juga tidak memperkuat atribut-atribut manusianya. Masing-masing natur tetap sepenuhnya, tidak berubah. Yang menurut saya sangat menarik adalah cara surat Ibrani menekankan betapa krusialnya bahwa Sang Perantara adalah Allah dan manusia. Sang Imam Besar yang agung itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dia secara kekal adalah Allah, pencipta yang menopang segala sesuatu dengan firman dari kuasanya. Dia adalah Allah sepenuhnya. Dan kemudian Ibrani berkata, demi kepentingan kita, karena kita membutuhkan seorang imam besar yang adalah manusia sepenuhnya. Ia mengenakan pada dirinya daging dan darah, persis seperti yang kita miliki. Dia adalah saudara kita. Dia bisa bersyafaat bagi kita dari sudut pandang seorang yang juga memiliki natur kemanusiaan kita, yang telah menanggung setiap ujian dan pencobaan dengan ketaatan mutlak, dan yang mengetahui seperti apa rasanya mengalami ujian sebagai manusia. Jadi kita membutuhkan seorang imam besar manusia, seorang saudara. Kita juga membutuhkan seorang imam besar ilahi yang hidup selamanya untuk bersyafaat bagi kita. Dan kita memilikinya di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Kemanusiaan Kristus memiliki banyak implikasi bagi cara hidup kita sebagai para pengikutnya. Seperti yang Paulus tuliskan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Hal itu berarti bahwa kita memiliki seorang mediator manusia yang efektif di antara kita dengan Allah. Sehingga melalui kematiannya kita bisa diampuni dan hidup sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan sepenuhnya dengan Bapa. Dan seperti yang Paulus ajarkan dalam Roma pasal 5 ayat 12-19, hal itu berarti bahwa sebagai Adam kedua, Yesus telah membentuk suatu umat manusia yang baru yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Dia, dengan memulihkan kita kepada posisi kehormatan dan martabat di dalam ciptaan. Karena hal ini, kita kini memiliki kuasa untuk hidup dengan cara-cara yang menyenangkan Allah, dan untuk mengubah dunia untuk menjadikannya lebih menyerupai kerajaan surgawinya. Dan secara pribadi, saat kita bergumul melawan dosa dan penderitaan dalam kehidupan kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa Juru Selamat kita yang adalah manusia sepenuhnya memahami dan bersimpati dengan penderitaan-penderitaan dan kelemahan-kelemahan kita, yang menjadikan Dia bersemangat untuk meresponi kita dengan cara-cara yang mengurangi penderitaan kita, membangun karakter kita, dan memperbanyak upah-upah kekal kita. Hal-hal ini hanyalah sebagian kecil dari pengaruh yang tidak terbatas dari kemanusiaan penuh Kristus bagi hidup kita.